Yang kayak viral di blognya ternyata overpriced gitu ya. Ini siap-siap nih donat-donat banyak tingkah gitu. Lauk-lauknya nggak enak kalau menurut aku ya. Perkedel tadi juga lagi-lagi aku ngeliat bentukannya kayak beda sih, jujur ini beda banget sama cendol yang ada di otak kalian pasti. Dia buka kelas online. Nah, gue udah lama banget gak kasih rating orang 10/10 per hari. Coklatnya coklat keras, light banget. Worth it gak sih nonton video ini? Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Udah lama nih kita lagi on off terus ya YouTube, maaf ya guys ya. Hari ini kita mau nge-review lagi makanan-makanan viral TikTokers, dan kayaknya di TikTok tuh lagi drama banget. Abis ini nih kemarin drama donat, sekarang drama catering. Seru banget. Jadi aku mau review karena aku penasaran banget nih catering ini rasanya seperti apa. Terus karena lagi donatnya juga lagi banyak yang viral. Salah satu tuh donat yang dari luar negeri deh kalau nggak salah, tuh brand kayak donat crispy gitu. Di Blok M antrinya tuh panjang banget seperti biasa. Aku udah Blok M tuh aku agak-agak merinding gitu karena banyak banget yang kayak viral di Blok M ternyata overpriced gitu ya. Jadi kita akan lihat worth it nggak sih. Ini buat yang satu selera aja sama aku. Yang nggak satu selera, mohon maaf. Tinggal ada tombol pause dan ke kiri keluar dari video ini. Di sini khusus yang suka sama channel ini, yang satu selera sama aku, boleh lanjutkan video ini. Oke, terus selain itu juga kita akan review jualan-jualan TikTokers, ada kayak cendol segala macam, pokoknya seru banget deh. Dan ini akan ada episode keduanya karena banyak banget ternyata makanan. Pokoknya aku udah bilang setiap aku kayak hibernasi jadi beruang diem, pasti tiba-tiba udah banyak banget yang jualan makanan gitu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe to this channel dan komen di bawah kalian abis ini mau ngeliat video siapa tahu preferensi ada makanan-makanan artis yang aku nggak tahu bisa aku review. Langsung aja sekarang kita mulai review dari donat viral dulu. Oke, setelah donat viral, Kampikan Mambo nih membuat donat menjadi dar-der sampai aku aja kemarin eranya latah pengen bikin donat setengah meter. Siapa yang udah nonton video itu? Jangan ditiru di rumah ya guys. Aku aja seumur hidup nggak akan mau lagi bikin donat setengah meter. Rumah aku kayak semuanya donat. Di bawah kasur aku donat, di tangga ada donat, kamar mandi ada donat, di mulut aku ada donat, di perut aku donat semua serumah. Aku sebenarnya ngeliat donat ini aja aku agak merinding ya. Aku udah gak kuat banget sama donat. Ini adalah donatnya Mami Toko. Kalian tahu Mami Toko kan? Yang jualannya tuh terkenal karena dapurnya super mewah. Nah ini namanya donatnya Doremi, donat resep Mami katanya. Packagingnya sih gong ya. Sebenarnya menurut aku nih buat sebuah donat packagingnya bener-bener kayak glamorous. Nah katanya ini tuh donatnya donat sourdough. Kalau kalian tahu apaan tuh donat sourdough, jadi dia tuh starternya nggak pakai ragi-ragi biasa, ragi instan. Dia pakai starternya tuh pakai starter yang biasa dipakai untuk sourdough. Jadi memang lebih enak ya harusnya. Aku dulu pernah nge-battle donat, videonya ini kan bisa tonton. Itu juara satunya aja. Kebetulan donatnya tuh donat sourdough karena aku memang paling suka donat sourdough karena dia tuh biasanya teksturnya bener-bener kempes tapi seratnya tuh banyak, enak banget. Bentuknya cantik ya, dia juga ada white ringnya. Tapi memang kalau tipikal donat sourdough terlihat nih white ringnya nggak akan terlalu setinggi kayak orang pakai ragi instan gitu. Tapi ya teksturnya kayak gini. Memang pas aku pegang nggak yang sekempes itu juga, tapi lumayan cantik ya. Harganya berapa satunya? Harganya 99.000. 4. Oh berarti satunya hampir 24.000. Nah ini rasanya ada yang meses, apple crumble, gula halus sama yang nougat. Aku suka nougat, jadi kita langsung mulai cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tipikalnya tuh empuk, tapi memang tidak se-fluffy itu ya. Isian krim ininya nih menurut aku lebih ke arah manis ya. Dan kacangnya juga masih muda. Nah kalau untuk Mami, menurut aku ini juga udah enak. Cuman kalau di aku, biasanya aku kalau makan nougat, kacangnya itu di bake-nya lebih coklat lagi sih menurut aku, masukan dari aku. Karena kalau kayak gini, rasa kacangnya tuh kayak kurang keluar karena masih setengah matang gitu loh. Lanjut kita cobain yang meses ya. Nah ini yang apple crumble kita cobain. Enak sih apple crumble-nya. Aku kira bakal too sweet loh, tapi enggak. Tekstur apelnya masih crunch banget, fresh banget apelnya. Bukan apple crumble yang kayak dicampur, diaduk yang sambil di bake pakai sirup yang jadi lembek-lembek kayak isi apple pie. Dia kayak bener-bener cuman di stir sebentar doang. Apelnya tuh masih crunch, terus langsung dijadiin topping dan gak too sweet. So far aku lebih suka apple crumble dibanding yang nougat. Nah terus ada juga yang donat gula halus yang standarnya nih. Kita dapat gula halusnya banyak banget. Nih donatnya kayak gini teksturnya. Jadi dia biasanya tuh memang kalau sourdough tuh lebih kayak ke kopong
kopong fluffy gitu. Tapi dia untuk sourdough dia udah lumayan padat sih, nggak sekopong yang biasanya donat sourdough aku makan. Aku nggak tahu mami pakai tepungnya campuran protein tinggi apa sedang ya, tapi biasanya aku kalau bikin donat yang hasilnya kayak gini biasanya pakai protein tinggi yang kayak merek luar gitu. Jadi makanya hasilnya kecuy gitu. Nice. Jadi hasilnya tuh kenyal banget. Jadi ciri khas banget donat yang pakai tepung protein tingginya banyak. Biasanya kalau yang dicampur protein sedang itu dia lebih teksturnya berserat ya, bukan chewy gitu. Enak gak? Enak sih menurut aku. Aku kasih rating 8/10. Favorit varian aku menurut aku paling enak yang apple crumble karena unik dan gak terlalu manis. Sekarang lanjut kita review cendol dan sambal punya YouTuber dan TikTokers. Ini adalah cendol punyanya YouTuber namanya Shelly C. Kalau kalian tahu channel aku dulu, aku pernah collab sama Shelly. Nah tapi kita tetap, Shelly tahu banget aku kayak gimana orangnya. Aku akan tetap ada review, aku bilang ke Shelly atau Shelly nggak apa-apa, bisa buat masukan. Jujur kalau untuk packaging goals sih bagus banget. Terus aku juga dikasih kayak tas ice pack gini. Dan katanya Shelly juga jualan sambal. Namanya brandnya tuh Warisan Ibu. Kita akan cobain yang pedesnya dulu ya, sambalnya dulu. Bagus ya, packagingnya bener-bener Indonesia banget yang kayak ada batiknya. Aku suka sih desainnya. Sama kayaknya rasanya. Jadi kita cobain satu aja pakai nasi, baru abis itu kita cobain cendolnya. Nah nih kita cobain sambal Warisan Ibu. Terus dia di vakum ya, bagus di vakum kayak gini. Harganya berapa nih sambalnya? 36.000, tapi kalau isi 3 lebih murah jadi 99.000. Oh jadi 133 ya. Ini kita baca ya ingredientsnya. Poin plus, shout out to Shelly C. Good job Shelly. Lokasi expired date. Ada kode produksi, udah ditulis setelah disegel, dibuka 1-2 minggu, 1-2 bulan. Komposisi cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kari Medan, garam, dan minyak goreng. Keren ya, nggak ada tambahan apapun lagi. Kayaknya ini juga belum ada BPOM-nya, tapi nggak apa, mungkin ada izin PIRT-nya ya. Tuh, dia memang ada oilnya, tapi menurut aku oilnya juga nggak terlalu banyak ya. Aku ngeliatnya minyaknya tuh kayak minyak kelapa gitu sih, karena warnanya lebih ke putih pada saat di suhu ruangnya. Coba ntar sama Shelly diluruskan apakah betul ini minyak kelapa atau bukan, karena warnanya kayak minyak kelapa, kayak sedep banget tuh. Jadi dia pakai teri Medan ya guys, dan aku suka banget teri. Jadi belum apa-apa nih, kayak Shelly udah dapat keberuntungan karena aku suka banget teri, pasti suka aku. Mantap po, mari popo. Kita sekarang mau cobain sambalnya doang dulu, nggak pakai apa-apa. Kita mau tahu pedesnya tuh pedes yang kayak kesurupan atau karena Shelly suka banget pedes. Aku tahu banget Shelly suka pedes, jadi aku takut nyobain. Pedes sih, pedes. Aku udah yakin Shelly nggak mungkin nggak pedes. Kalau dikasih makanan kayak nasi atau lauk lagi, dia kan pasti redus ya pedesnya. Aku tambahin tempe biar ada sesuatu gitu ya. Tapi dia gurihnya enak banget, sangat amat gurih. Terus karena dia pakai teri, jadi udah ada rasa asin khas dari teri gitu, bukan hanya kayak rasa asin garam doang. Tipikal sambal yang kayak gurih yang kayak pengen ditambah lagi. Tapi dia memang bukan tipikal sambal yang rasanya tuh kompleks, ada manisnya enggak. Dia lebih memang ke asin gurih. Wangi cabenya tuh cabai-cabai yang masih fresh, yang kayak masih potongannya gede-gede gitu. Enak. Nggak lebay, beneran enak. Dan jujur kalau di dalamnya ada teri, jadi di titik kayak kalian pakein telur aja udah kayak makan pakai lauk. Aku suka banget. Aku menyesal apa aku baru cobain sekarang, padahal Shelly jualan ini kayak udah lama banget deh. Paling ide buat Shelly adalah bikin yang ada levelnya Shelly. Jadi kalau yang nggak terlalu kayak suka pedes banget, bisa makan terus. Enak, proof. Untuk sambalnya aku kasih rating 9/10. Kalau misalnya menurut aku B aja, paling aku kasih rating 7,5 sama 8. Tapi ini enak, beneran enak. Semoga channelnya juga seenak sambalnya ya. Kita cobain. Packagingnya lucu banget di ember kayak gini. So practical banget, bagus. Tuh. Tekstur cendolnya enak nih, kayaknya gendut-gendut gitu. Dia bukan yang tipis dan warnanya hijau banget, kayak pakai sujinya tuh banyak banget. Nah memang kalau untuk cendol, tiga-tiganya menurut aku hal yang penting. Kayak secara santannya, cendolnya sama gula merahnya tuh semuanya mendukung untuk menghasilkan suatu cendol yang enak. Kalau dari teksturnya, dari bentukan size-nya aja, ini udah aku yang suka yang kayak begini. Aku suka banget cendol yang lebar-lebar gendut kayak gini. Mirip banget sama cendol Thailand, tapi kalau cendol Thailand lebih gede-gede lagi ya. Tapi aku suka banget yang gede. Aku paling kurang suka makan cendol yang bersegaris-segaris kan, gak bau sama sekali. Kayaknya ini campuran air kelapa asli mix sama air santan kental fresh gitu. Karena gue malah nyiumnya kayak nyium bau air kelapa, bukan bau santan, berarti kan. Ya kan, dia memang bukan yang kental banget gitu loh. Tipikalnya lebih kayak ke air kelapa lah, nggak? Gula merahnya, nah gula merahnya dapetnya banyak loh. Jadi kalian tuang sesuai yang kalian mau aja. Baru kasih gula merahnya. Aku cobain segini dulu aja gula merahnya. Jadi kita cobain tadi. Jujur ini look so good sih. Light banget ya. Beda sih, jujur ini beda banget sama cendol yang ada di otak kalian pasti. Apa ya ini kok enak ya? Ntar dulu aku harus cobain tanpa gula.
light banget. Kan biasanya kalau kuah cendol kan kebanyakan kental kan kayak kuah. Ini enggak, dia tuh kayak air kelapa. Coba Shell, bener gak Shell? Tebakan gue, ini air kelapa gak sih? Dan menurut aku, ini hanya preferensi aku, gak usah ditambahin es kalau makan ini. Karena dia light kuahnya. Gula merahnya juga ada gurih-gurihnya gitu. Ada asin-asinnya kayak orang makan salted caramel, sumpah enak. Shell, ini beneran gue akuin enak. 10/10. Beneran gue udah lama banget gak kasih rating orang 10/10 per hari. Ini porsinya tuh bisa buat 3-4 orang, tergantung. Kalau kalian kayak aku, ini bisa buat 2 orang doang. Tapi kalau kalian manusia normal, 4 orang bisa. Good job kali, gue bangga. Kira ada jualan yang gue kasih rating 10. Oke, sekarang kita mau cobain catering yang lagi viral di TikTok. Terus dia tuh jualan tumpeng yang terkenal banget. Kita mau cobain enak apa enggak. Nah, ini adalah tumpeng viral dari Gary Catering. Jujur, nggak lebay. Aku belum pernah lihat tumpeng secantik ini. Ini cantik banget. Dia buka kelas online. Cantik banget. Aku ambil, maaf ya. Wow, as a flower. Bagus banget loh, maksudnya dia bikinnya. Kalian jujur pernah lihat nggak? Aku nggak pernah lihat yang serapi ini loh, maksudnya bikin bunganya. So beautiful and wonderful. Terus lihat yang ini. Ini apa? Obat, bisa aku jadiin bunga. Sumpah. Kalau kalian punya rekomendasi tumpeng yang lebih cantik dari ini, coba aku pengen tahu. Karena aku belum pernah lihat tumpeng lebih cantik dari ini. Ini apa sih? Ya ampun, banyak banget bunganya ya. Tuh. Ini kalau lagi orang ulang tahun selamatan, lupakan tumpeng-tumpeng standar. Ayo cobain ini, karena nih pasti orang kayak salfok gak sih? Kayak ih, lucu banget. Bunganya banyak banget. Enggak, gue jadi malah gak pengen review makanannya. Gue lebih review kayak ke skill. Gak semua orang bisa serapi ini. Sekuntum ubi merah. Ya, jadi kalau untuk estetikanya kasih rating langsung 10/10. Hebat sekali Gary Catering ini. Lanjut, kita sekarang fokus ke makanan. Karena orang bukan beli bunganya, ya, tetap beli makanannya. Timunnya ada wortelnya lagi. Nah, ini tuh untuk 20 porsi. Dapat sambelnya sekotak gini. Aku bener-bener penasaran banget ini satenya. Jujur kelihatan mirip banget kayak sate sapinya, sate khas Mayan yang bener-bener empuk, manis, juicy lah nih. Ulala. Sumpah Gary Catering mending lo jualan sate. Enak banget loh katanya. Aku tuh tipikal orang yang jarang banget mau makan tumpeng. Karena biasanya tumpeng tuh lauk-lauknya gak enak kalau menurut aku ya. Yang biasa aku beli atau biasa aku makan, tumpeng tuh kayak udahlah yang penting nasinya tinggi tapi lauknya tuh kayak asal aja gitu. Ngerti gak sih? Kayak bukan enak, ini satenya aja enak banget cuy. Aku sekarang ambil 1 porsi di piring, kita cobain lauk yang lain. Oke, ini kita tumpengan. Bismillah, semoga channel ini 5 juta subscriber. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yeah. Kita ambil ini sate. Sumpah ini satenya gong parah. Kalau dia jual ini aku akan sering beli. Telur baladonya juga nggak hancur ya. Tapi bumbunya emang nggak banyak sih baladonya. Nah kalau untuk perkedelnya memang kayak warnanya agak sedikit pucat. Nah ini tempe. Tapi tempenya juga bukan tempe yang agak basah ya. Dia lebih ke kering gitu sih masakannya menurut aku. Terus ini mie. Tuh. Nah ini juga ada kentang ati balado. Nah terus juga dikasih ayam nih banyak banget. Dan ini ayamnya ayam kampung guys. Bahkan kemarin tuh aku lihat di Instagram mereka, dia tuh bisa bikin yang kayak diukir-ukir pakai nama gitu. Aku sempat nge-scroll Instagramnya, so aku lihat dia bikin semangka. Semangkanya diukir pakai nama, digambar gitu. Sumpah kayak dia memang kreatif gitu loh. Kita cobain ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada sambelnya juga. Sambelnya kelihatan enak sih, yang merah cabai tua gitu. Oke, bismillah kita cobain. Pertama dari tempenya dulu ah. Nggak berlebihan, enak banget. Tadi aku underestimate loh, karena aku tuh biasanya gak suka banget makanan kering. Aku kalau kayak tempe sukanya tuh masih ada bumbu-bumbu basahnya. Tapi ini enak banget. Kayak ada asem-asemnya gitu, kayak asem, manis, gurih. Pasti kata kalian, masa sih tempe gitu doang enak? Cobain, kayak cobain dulu. Sumpah beda sama tempe yang biasa kita makan. Kayak ada sensasi asem Jawanya gitu yang bikin seger, enak. Yang aku makan pakai sambal, tempenya doang aja udah enak cuy. Beneran enak. Pedesnya pedes banget ya guys. Jadi bukan sambal-sambal manis balado gitu, nggak sambal pedes kayak pakai cabai giling yang di blender, dikasih jeruk limau. Jadi ada rasa wangi-wangi jeruk limaunya gitu, enak pol. Sambalnya beda banget sama sambal yang biasa kita makan. Aku makan ati ayamnya juga empuk, soft, nggak bau amis. So far semuanya masih enak banget. Bukan enak aja ya, enak banget. Maksudnya benar nggak lebay. Di luar rata-rata masih kuning banget rasanya. Nah kan perkedelnya.
Udah sih emang udah ketahuan orang bisa masak. Orang kalau udah memang selera masaknya enak, udah pasti makanan enak semua. Perkedel tadi juga lagi-lagi aku ngeliat bentukannya kayak pucat ya. Tapi pas dimakan dalamnya lembut banget, terus gurih juga. Sampai kayak mashed potato yang biasa ada di sebelahnya steak tapi digoreng saking lembutnya. Terus kayak ada rasa kaldu-kaldu ayamnya. Nah, gongnya adalah sate yang tadi aku udah coba. Satenya tuh saking lembut dan dimarinasinya ayam aja rasanya sampai kayak sate daging sapi manis. Ini enak banget. Kalau satenya 10 dari 10. Satenya seenak itu. Setahu aku dia tuh bisa request gitu kalau kalian pengen bikin tumpeng mini. Aku sangat akan mesen ini sih. Aku akan mesen yang kayak nasi kuning, lauknya pakai sate ini, sambal sama tempe ininya. Buat kayak acara itu kalian akan dibilang harganya mahal pasti. Approve banget sama aku kok Gaby. Ini basic aja, tapi ya udah karena semuanya yang lain udah enak. Telur balado-nya bumbunya basic, tapi surprisingly pas digigit ngerebus telurnya tuh bukan yang sampai bembel. Kita kan kalau biasanya ngerebus telur sampai mateng banget sampai kalau digigit, kok ini enggak. Jadi pas digigit masih kayak ada lembutnya gitu. Untuk tumpeng, ini tumpeng terenak yang pernah aku makan dalam hidup aku, satu. Kedua, tumpeng tercantik yang pernah aku makan dalam hidup aku. Rasanya sate manis, tempe kering, perkedel, sambal 9,5/10. Enak banget, worth it banget. Kita cobain ayam bakar ya. Ayam bakarnya oke aja, tapi aku jauh lebih suka yang sate. Kalau kalian bisa milih menu, mendingan satenya dibanyakin. Menurut aku lebih worth it dibanding yang ayamnya. Sukses terus Gary Catering, ini sangat amat approve sama aku. Nah ini donat jujur yang lumayan terviral ya, baru banget launching tapi aku lihat ini di mana-mana. Namanya Butter Baby karena dia tuh kayak donat yang kalau nggak salah ada artis Thailand datang ke store-nya katanya. Terus ini tuh donatnya lucu, unik karena digoreng. Bakal ada yang rasa opor ayam namanya Butter Baby. Kita akan lihat ya kalau kalian dari kemarin mau beli ini penasaran, worth it nggak sih nonton video ini? Karena katanya ngantrinya panjang. Untuk packaging langsung to the point aku kasih rating 9/10. Packaging ya bukan rasa. Packagingnya lucu banget ya, proper banget. It's all about the Butter Baby. Nah ini kita buka kayak gini. Wih, lucu ya. Dan kita buka. Wow, ih ada aku. Kok maskotnya mirip aku? Ih, lucu banget. Rasanya juga unik-unik. Walaupun ya aku sih tetap tim donat jadul ya. Tapi ini kalau buat sekali-sekali nyoba kayaknya lumayan deh. Oke, kita akan mulai dulu langsung ke yang opor ayam. Tuh. Ya ampun, sumpah serius gak sih ini? Tepungnya tuh tepung ayam crispy gitu cuy. Harganya berapa nih? Opor ayam harganya di 30.000. Emang gue udah ngaget sih sama Blok M. Sekarang kita cobain donat opor ayam. Gue gak peduli sih rasanya, tapi teksturnya aja gue enggak sih kalau gue. Merinding aku guys mau makannya karena nggak biasa kali ya. Apa sih terlalu outside the box begini hidupnya? Ini siapa sih yang punya? Kayak aku tahu kamu mau unik, tapi ada batasan antara unik dan over. Takut aku makannya. Enak sih ternyata. 5 minutes later. Merinding aku. Udah judge banget tadi aku di awal. Opor dalamnya sih jujur enak banget guys. Dia rasanya manis, gurih, wangi santannya kuat banget. Isiannya sih udah 10/10. Donatnya juga fluffy. Tapi kan balik ke selera masing-masing ya. Kalau aku nggak bakal kasih tepung crispy ayam kayak gini. Ini tuh tepungnya beneran tepung keras. Tepung ayam. Jadi kayak Ganggu sih. dan keras banget, bukan crispy ya, keras. Kalau dia jual donat ini dikasih isian ini terus tepungnya atau nggak tepung panir lah yang kayak buat risol. Tapi kalau mau lebih enak lagi tepung tempura yang ditelup aja tipis digoreng itu mantul. Aku kasih langsung rating 9/10. Tapi karena ini tepungnya tepung crispy ayam dan beneran terlalu crispy, aku baru bisa kasih rating 7/10. Tapi di notes ya isiannya enak banget. Jadi kalau kalian mau nyobain kalian nggak bakal bilang gak enak juga. Pasti menurut aku bakal banyak yang bilang enak. Nih sekarang kita cobain yang ini dulu nih, kata ini yang best seller nih. Gula halus sama milk powder, terus donatnya juga kelihatan yang kayak sourdough gitu deh, kayaknya dia tuh empuk banget. Ini lebih empuk dari yang punya Mami Toko sih aku akuin. Toppingannya ada gula halus dicampur sama milk powder. Kita buka ya guys. Tuh isiannya tuh vanilanya keluar langsung. Dia pakai real vanilla bean, makanya ada titik-titik hitamnya. Cannot wait. Ini milk disco ban namanya, 25.000. Memang harganya agak sedikit pricey, tapi melihat dia dengan real vanilla bean jadi agak sedikit worth it.
Enak banget. Dan donatnya empuk banget, fluffy. Ini yang tipikal donat aku kalau gini. 9,5/10 yang milk disco bun, enak banget. Lanjut coklat. Nah ini beda urusan lagi nih. Ini yang coklat dikasih coatingan full coklat, jadinya keras ya. Jadi kayak ada coatingan kerasnya gitu, bukan coklat lumer. Terus atasnya dikasih makaron, teksturnya ke crispy ya, kurang ada tekstur chewy di dalamnya. Tapi ya lumayan cantik ya. Karena gini loh, aku tuh kalau makan donat memang tipikalnya nggak suka donat yang keras gitu. Jadi aku suka memang donat fluffy. Jadi aku makanya menjauhi banget donat-donat yang kayak dikasih toppingan coklat kayak gini nih, coklatnya coklat keras atau yang kayak tadi digoreng. Karena aku kalau mau makan donat tuh yang aku kejar tuh tekstur empuk-empuknya itu. Tapi nggak apa, let's try. Tuh adonannya tuh jadi keras gitu loh, karena ditutup-tutup coklat. Enak sih kayaknya rasanya, tapi kayak beda banget sama ini. Lihat nggak, ini bener-bener empuk. Ini kayak dry banget adonannya. Lihat nggak sih, dari tekstur ini aja kelihatan tuh pas dirobek. Tapi rasanya enak. Ternyata enak guys. Tadi aku udah kayak skeptical loh ngeliat adonan donatnya. Tapi ternyata pas dimakan, karena dalam isiannya tuh bener-bener coklatnya rich banget. Dia tuh bukan dark coklat sebenarnya dalamnya. Kayak agak milk coklat tapi light banget. Kayak antara whipped cream sama coklat tuh banyakan whipped creamnya. Jadi nggak terlalu manis. Nah bagian luarnya yang tadi menurut aku kekurangan, malah menurut aku itu nambahin tekstur. Kayak ada crunchy, tapi crunchy-nya nggak bikin keras. Ternyata dia crunchy-nya tuh pas digigit jadi kayak powdery gitu di mulut. Kayaknya ya, sebagai orang yang udah sering banget bikin adonan coklat, ini pasti pakai kalebot deh coklat dalamnya, karena ada si khas rasa coklat kalebot yang ada asem-asemnya gitu, dan itu enak banget. Yang coklat aku kasih rating 9/10 juga, surprisingly, karena aku kira tadi bakal keras dan gak enak, tapi ini enak. Yang coklat harganya berapa? 30.000. Jujur yang coklat 30.000 worth it, karena coklatnya banyak banget, terus dapat makaron juga di atasnya. Lanjut nih kita mau cobain yang pistachio. Nah ini juga tipikal yang kayak si vanilla tadi guys, yang fluffy gitu tuh. Nyut. Ada crumble-nya. Crumble-nya juga ternyata rasa kacang pistachio. Di atasnya dikasih real pistachio nuts-nya. Ini se-fluffy itu. Kita buka. Wis, bener lagi dalamnya ada krim pistachio-nya lagi guys. Oh my god, ini kayak pencinta pistachio kan suka banget deh. Dalamnya ada isiannya lagi dan banyak. Oh my god, enak banget isiannya tuh, bener-bener krim. Terus ada wangi pistachio-nya kuat banget. Ada asinnya sedikit, terus manisnya juga gak terlalu manis. Gila sih, ini donat terenak yang pernah aku review di channel ini. Donat pistachio-nya ya. Tapi ini notes ya buat yang suka pistachio. Enak banget. Sumpah, karena aku suka banget pistachio yang kayak coklat Dubai aja aku suka banget. Dia pintar banget sih ngasih crumble, terus dalamnya krimnya tuh dia lah, terus donatnya fluffy, atasnya dikasih lagi glaze. Kayak shock gitu loh, makannya kayak gitu. Apalagi kalau diminum kayak kopi pahit. Ini 100/10, bukan 10/10 lagi. Ini one of the best donuts enak itu, Butter Baby. Gue terharu tadi, gue udah bener-bener kayak ini siap-siap nih donat-donat banyak tingkah gitu lah. Enak banget, cobain. Ini worth untuk diantriin 3 jam. Yang vanilla sama pistachio. Lanjut dari yang tadinya gak ekspektasi, sekarang aku semangat banget mau nyobain semua. Nah ini warnanya ungu, dia dikasih crumble juga ya, tapi rasanya kayaknya rasa ubi kalau yang ini tadi. Soalnya yang pistachio aja rasanya pistachio banget loh crumbnya. Kita buka, tuh dia bukan tipikal isian yang melt-melt gitu loh. Dia lebih kayak ke creamy, kental, pekat. Tuh warnanya cantik ya. Kita cobain yang ubi. Ubi, bener-bener ubi. Dalamnya kan kental ya. Kalau kalian ngebayangin kayak creamy yang enak gitu, enggak. Dalamnya kayak orang makan ubi jadinya. Jadi walaupun kayak ada krimnya, tapi teksturnya pas di mulut tuh kayak lagi ubi yang bener-bener fresh abis dikukus tuh ya nggak? Yang kayak ada serat-serat ubinya gitu, kayak gitu rasanya. Terus crumble coatingnya juga enak karena donatnya empuk. Jadi tuh dia main teksturnya tuh jadi pas. Karena dianya fluffy kopong, terus tengahnya kan madet. Misalnya fluffy dalamnya cair kan terlalu kayak hilang di mulut, kayak basah, kayak berantakan gitu kan. Makanya aku ngerti banget kenapa dia bikin kental. Ini enak, cuma karena memang aku bukan tipikal orang yang terlalu suka dessert ubi, jadi buat aku ini biasa aja. Tapi kalau kalian tipikal yang suka taro apa-apa yang ubi, ini kan suka banget pasti, karena ubi banget rasanya. Ini 8/10. Nah ini terakhir adalah raspberry shortcake. Ini mirip yang coklat tadi ya, teksturnya yang luarnya hard gitu, keras. Terus atasnya ada krim vanilla, tengahnya ada raspberry jam. Kita buka. Cantik-cantik banget donatnya jujur. Oh dalamnya krim, kirain aku bakal ada raspberry jam asemnya. Oh ada kan? Tuh. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau ini buat kalian yang suka sesuatu yang ada freshness-nya, ada asem-asemnya, kalian bakal suka banget ini. Ini untuk donat raspberry atau sesuatu yang raspberry, ini juga salah satu yang terenak. Nah ini tuh asem, seger banget jamnya. Creamy dalamnya memang sih agak pekat banget, tapi masih oke gitu ya, karena di dalamnya dikasih lagi raspberry jam yang asem. Ini juga enak banget. Sumpah gue gak nyangka Butter Baby beneran enak. Kayak tadinya aku kira kayak another Block M dessert overpriced yang gitu kan. Gak enak. Oke, itu dia video kita kali ini. Jujur ya, di episode kali ini aku mukanya
mukanya lihat semringah banget karena makanannya enak. Aku kira akan kayak seperti episode biasanya. Dan ini kalau udah sampai masuk yang closing, aku rekomendasi, aku tidak peduli ownernya siapa, itu ini hanya rekomendasi aku. Jadi aku tidak akan mau merekomendasi sesuatu yang nggak sesuai sama selera aku ya, karena ya itu kan hak pribadi masing-masing. Ini aku rekomendasi, di otak aku aja udah just ada 3. Di episode ini bayangin aku review 4, aku rekomendasi 3, terharu banget aku. Rekomendasi aku yang pertama, kalau ini bener-bener wajib dicoba kalau kalian percaya sama aku ya, wajib. Aku sampai bilang this is the best donut I have ever tried, adalah yang pistachio. Pistachionya butter baby sama yang vanilla, tapi yang pistachio tuh udah kayak gitu, kayak makannya agak sedikit keluar air mata di ujung kayak enak banget gitu ya. Nomor 2 adalah cendolnya Celice. Kalau kalian gak suka cendol creamy, kalian akan suka banget itu, dan aku tipikal memang suka cendol kayak gitu. Good job Shelly, gue bangga. Padahal gue terharu ya, ada jualan youtuber atau tiktokers yang enaknya tuh di level itu. Yang ketiga adalah fix nasi kuningnya Gary Catering. Gary, saya kalau acara akan mesen di Koko. Karena beneran nasi kuningnya bukan nasi kuning yang kayak, ini saya jual nasi kuning udah makan dah, enggak. Jadi itu 3 rekomendasi aku. Nonton video ini, di capture, diingat kalau kalian lagi pengen makan itu, belilah, nggak akan nyesel karena benar enak. Thank you for watching, I'll see you and you on my next one. Bye bye.